Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Alhamdulillah pada hari ini kembali bersama Bunda Widya kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan materi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi pertama di Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang lengkap. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan konstitusi itu? Ya, kira-kira apa ya konstitusi itu? Sesungguhnya konstitusi itu sering sekali ya kita dengar, sudah tidak tabu lagi dalam pendengaran kita. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman semua sudah ada yang tahu apa sih konstitusi itu. Nah, di sini Bunda Widya akan lebih memperjelas lagi. Kata konstitusi itu artinya pembentukan. Nah, konstitusi berasal dari kata constituer, yaitu dalam bahasa Perancis yang artinya adalah membentuk. Nah, kemudian ada ya, menurut istilah Undang-Undang Dasar itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Grondwet. Nah, atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya sebagai hukum dasar. Jadi, kita bisa mengartikan konstitusi itu sebagai hukum dasar nih, teman-teman. Kita akan lanjut lagi dari pengertian konstitusi. Konstitusi itu artinya keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi juga diartikan sebagai piagam dasar atau undang-undang dasar. Nah, apalagi diperkuat oleh pendapat ahli ketatanegaraan, yaitu KCOR, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan di suatu negara. Jadi, teman-teman semua, kita bisa menyimpulkan ya secara sederhananya, konstitusi itu adalah undang-undang dasar, teman-teman. Ya, sekali lagi, konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Oke, next. Kita sekarang masuk ke tujuan konstitusi. Nah, konstitusi itu memiliki tujuan loh teman-teman. Ada 3 tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Tujuan yang kedua adalah melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah pedoman penyelenggaraan negara. Nah, ini adalah 3 tujuan dari konstitusi ya teman-teman. Ayo kita ulang. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi HAM dan menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Itulah tujuan dari konstitusi. Selanjutnya, kita akan belajar sifat konstitusi. Nah, apa ya sifat konstitusi itu? Yang pertama ada sifat fleksibel. Nah, namanya saja fleksibel ya. Yaitu, bila pembuat konstitusi menetapkan cara mengubahnya itu tidak berat, mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan masyarakat
Kemudian juga sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, teman-teman, untuk konstitusi yang sifatnya fleksibel ini bisa loh ditambahkan, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi, tidak semua konstitusi itu bisa dirubah atau ditambahkan ya. Hanya konstitusi atau undang-undang tertentu saja. Kemudian sifat yang kedua yaitu adalah rigid, teman-teman. Rigid ini kebalikan dari fleksibel. Kalau fleksibel tadi adalah mudah untuk mengubahnya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, kalau rigid ini kebalikannya, yaitu apabila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agar tidak mudah diubah hukum dasarnya. Jadi kalau rigid itu, undang-undangnya itu tidak bisa kita rubah. Tetap dari dulu sampai sekarang. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada tugas ya yang harus teman-teman kerjakan, yaitu yang pertama, teman-teman harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Yang kedua, teman-teman harus menyebutkan apa tujuan dari konstitusi. Nah, teman-teman, silahkan jawaban teman-teman ini dikirimkan di Google Classroom kelas kita ya. Bunda Widya tunggu jawaban dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua hari ini bisa memahami pelajaran mengenai konstitusi. Ya, teman-teman. Next, minggu depan kita bahas dengan Zoom meeting. Dan mudah-mudahan minggu ini teman-teman bisa mempelajari isi video ini dengan baik. Akhir kata, Bunda Widya tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.